Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhidz sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat hidayah dan karunia kepada kita semua. Terutama di pagi hari ini kita terima Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, untuk istighfar dan berdoa kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan apa kita ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan berikutnya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan tentang sejarah Rasul yang sempat kita potong karena terkait dengan sejarah Persia, Iran dan sedikit menyinggung Syiah. Nah, pada pertemuan yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang hijrah Rasul, perpindahan Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Pada tahun pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin Ansor. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan keadilan dan memajukan ekonomi, membangun sebuah pasar. Maka sampai saat ini ada tugu di samping Raudhah itu, yaitu antara Masjid Gomama dan Masjid Ali dengan makamnya Rasul, itu ada tugu pasar, karena disitulah Rasulullah membangun pasar untuk menyaingi perdagangan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian adalah, dan ini yang paling monumental, yaitu membuat piagam Madinah. Nah, itu adalah pada tahun-tahun pertama Hijriah. Nah, pada tahun kedua, artinya pada tahun kedua setelah Rasulullah berada di Madinah itu, ada beberapa kejadian dan ada syariat yang turun pada tahun kedua Hijriah. Misalnya, nanti akan saya berikan secara terperinci, ya puasa Ramadan, perintah zakat, kemudian ada arah kiblat dan lain sebagainya. Nah, kita melihat dulu kejadiannya. Yang pertama yang terkenal itu adalah perang Badar. Ini terjadi pada
tahun kedua Hijriah, yaitu tepatnya pada 17 Ramadan. Ini barusan perintah turun puasa Ramadan, kemudian lalu mereka harus berperang melawan kafir Quraisy. Tempatnya adalah di Badar, sekitar 105 km di barat daya Madinah, dan terkenal memiliki banyak sumur. Pasukan Muslim itu berjumlah sekitar 313 orang, 82 muhajirin, kemudian 61 dari suku Aus dan 170 dari suku Hazrah, dengan membawa 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang digunakan secara bergantian. Sementara Quraisy itu sekitar 1.000 orang dengan membawa 100 ekor kuda, 700 ekor unta. Kemudian 70 orang Quraisy tewas dan 70 ditawan. Inilah perang yang terkenal, yaitu perang Badar, Yaumul Furqan, hari pemisah antara kafir muslim. Yaumul Taqal Jam'an, bertemunya dua pasukan, yaitu perang Badar ini. Jumlah orang kafir itu 1.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya itu Rasulullah itu tidak tahu jumlah pasukan Quraisy ini ada berapa. Maka kaum muslimin menangkap 2 orang pembawa air yang menyuplai air untuk orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ditangkap oleh kaum muslimin lalu dihadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada orang-orang pada penyuplai air ini, berapa jumlah orang kafir Quraisy? Nah, orang ini menjawab, 2 orang ini menjawab tidak tahu berapa jumlah mereka. Lalu Rasulullah bertanya, berapa onta yang mereka potong setiap hari? Maka dijawab oleh orang itu, antara 9 dan 10 ekor setiap hari. Berarti Rasulullah sudah memperkirakan berdasarkan tradisi Arab, kalau 1 ekor onta itu antara 9 dan 100 orang, 90 orang sampai 1 orang. Berarti kalau 10 ekor onta yang dipotong berarti ada sekitar 1.000 orang. Nah, lalu Rasulullah sudah tahu bahwa ternyata jumlah mereka ini adalah sekitar 1.000 orang kafir Quraisy ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga ini yang pada perang Badar ini, samping jadi nanti juga dia pada perang Uhud itu yang mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu kalau terkait dengan persoalan pemerintahan, persoalan perang itu, maka ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha dalam tanda kutip itu tidak berlaku. Kalau Rasulullah itu sebagai panglima perang, karena wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak membicarakan hawa nafsunya, illa wahyun yuha, kecuali yang diwahyukan. Jadi maka sebagian kaum muslimin itu bahwa semua yang ada pada diri Rasul itu adalah teladan, contoh. Tidak semua
mungkin di awal pertama kali saya sampaikan di majelis ini itu bahwa pada diri Rasul itu tidak semua harus menjadi teladan, malah diharamkan untuk kita teladani Rasulullah itu. Mungkin masih ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang tidak boleh kita meneladani Rasulullah? Ya, istrinya lebih dari 4. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian Rasulullah sebagai orang Arab tidak harus kita ikuti makannya gandum, kurma, susu, ya. Kemudian makan pakai 3 jari gitu. Nah, karena makan 3 jari itu kan makan kurma dan roti. Kalau makan rawon bagaimana dengan 3 jari? Ya tidak harus diikuti itu karena makannya karena sebagai orang Arab. Nah, termasuk Rasulullah sebagai panglima perang ini. Rasulullah sebagai panglima perang gitu. Rasulullah sudah menentukan pasukan itu di bawah, di badan. Kemudian Lubab bin Mundir, sahabat Ansor itu bertanya, ini wahyu atau pendapat jenengan? Maka dijawab oleh Rasulullah, ini pendapat saya. Loh, kalau pendapat saya, kalau pendapat jenengan, kata Lubab, tidak sini pasukan kita harus naik ke atas. Kita kuasai sumur-sumur di badan itu, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak mendapatkan air. Kita kuasai dulu, naik ke atas. Nah, Rasulullah mengikuti pendapat Lubab bin Mundir itu. Jadi dia tidak ngotot gitu. Kalau memang pendapat ini ada pendapat yang lebih benar untuk kebaikan gitu. Nah, tidak dengan kadang-kadang pemimpin ya kalau tidak setuju ya keluar aja dari Indonesia gitu. Ya diikuti pendapatnya itu oleh Rasulullah SAW, yaitu pada perang Badar ini mengikuti pendapatnya Lubab bin Mundir. Nah, Bapak sekalian, nah latar belakangnya itu apa? Jadi kaum Quraisy itu merampas rumah, harta dan kebun kaum Muhajirin di Makkah. Kemudian berusaha menghancurkan Islam dan mengancam keamanan Madinah. Secara umum bahwa jadi kan begini Bapak sekalian, orang-orang Muhajirin itu, orang-orang kaum muslimin di Makkah itu pindah, hijrah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Rumahnya ditinggal, kebunnya ditinggal, onta, kerbaunya ditinggal semua. Hanya kain yang ada di badan dengan cukup bekal di perjalanan itu toh. Semuanya mereka tinggalkan. Malah ada seorang sahabat namanya Ar-Rumi itu, dia dari Rum. Kemudian datang ke Makkah menjadi pedagang dan pengusaha yang kaya. Kemudian dia ingin hijrah. Lalu orang-orang kafir Quraisy katakan, boleh aja kamu hijrah, tetapi seluruh kekayaanmu kamu harus tinggal. Jadi gudang-gudang kekayaannya, kambing, ontanya itu semua ditinggal. Itulah maka dipuji betul orang-orang yang Muhajirin itu, yang hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi mereka, nah harta-harta yang ditinggal itu diambil dan dikuasai semua oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya sehingga mereka berangkat ke Madinah itu dalam keadaan miskin, dalam keadaan melarat. Karena itu Rasulullah dalam bahasa sekarang itu mempersilahkan orang-orang Muhajirin itu untuk numpang kepada orang-orang Ansor. Jadi masing-masing orang Ansor itu
menampung orang-orang muhajirin itu untuk tinggal di rumahnya. Yang mungkin saya sampai ceritakan bagaimana Sa'ad bin Ubadah itu dipersatukan dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad sampai menyatakan, saya punya kekayaan dan saya termasuk orang yang kaya di Madinah. Silakan ambil separuh kekayaan saya itu. Dan saya punya 2 istri. Silakan ambil kamu salah satunya. Yang mana yang kamu pilih? Nanti setelah saya ceraikan, selesai masa iddahnya, silakan kau kawin. Jadi memang orang-orang Muhajirin itu tidak punya apa-apa. Mereka hijrah ke Madinah itu karena hartanya, kekayaannya itu sudah dirampas semua oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Rasulullah ingin menuntut balas itu. Di samping memang kafir Quraisy ini selalu berusaha untuk menghancurkan Islam dan mengancam keamanan Madinah. Dan karena tahun kedua ini juga baru turun perintah untuk perang, untuk jihad. Sebelum itu belum ada. Jadi Rasulullah itu, kaum muslimin itu hanya disuruh sabar saja. Sabar menerima perlakuan orang-orang kafir Quraisy dikala mereka berada di Makkah dan sampai mereka ada di Madinah. Tahun kedua itu baru ada perintah untuk jihad, untuk berperang itu. Nah, Rasulullah sudah dalam perintah itu, maka membuat rencana bagaimana untuk menghadang pedagang atau kafilah kafir Quraisy. Ini latar belakang langsungnya. Jadi ada kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang pulang dari Sam. Dan Nabi, para sahabat itu datang untuk menghadang kafilah Quraisy ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan mengetahui rencana Nabi. Kemudian karena mengetahui bahwa kafilah ini akan dihadang oleh orang-orang kaum muslimin Rasulullah, maka Abu Sufyan mengirim utusan ke Makkah untuk meminta bantuan ya, agar mereka selamat dari penghadangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tapi Abu Sufyan juga seorang yang paham tentang jalur perdagangan. Maka jalur yang biasa yang kemungkinan akan dihadang oleh Rasulullah itu, maka Abu Sufyan mengambil jalur lain, sehingga kafilah Abu Sufyan itu tidak bertemu dengan kaum muslimin, pasukan Rasulullah SAW. Nah, karena kafilah ini sudah lolos, sudah selamat, maka Abu Sufyan mengirim lagi utusan ke Makkah. Saya sudah selamat, karena itu tidak perlu mengirim pasukan untuk membantu saya, karena saya sudah keluar ya dari wilayah Madinah. Tapi Abu Jahal itu kasarannya, kita sudah kadung siap menyiapkan pasukan, ayo kita berangkat saja. Terus kita untuk berperang melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu akhirnya. Seharusnya sebenarnya kalau Abu Jahal itu tidak emosi dan ambisius dan mengikuti sarannya Abu Sufyan, maka perang Badar itu tidak akan terjadi. Nah, tapi karena Abu Jahal tetap ngotot, kita harus ya menyerang Madinah Rasulullah, karena itu juga menyangkut kebanggaan dan kehormatan orang-orang kafir Quraisy. Maka akhirnya Abu Jahal itu membawa pasukan sekitar 1000 pasukan itu. Lalu bertemulah 2 pasukan itu di Badar.
Nah dulu Bapak sekalian itu diawali dengan duel, yaitu perang tanding, yaitu dari Quraisy itu Utbah bin Rabi'ah, Sa'ibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Sementara kaum muslimin itu adalah diwakili oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Perang tanding ini. Hamzah dan Ali menang, sedangkan Abu Ubaidah terluka kemudian wafat. Dengan perang duel itu menaikkan semangat ya kaum muslimin dan meruntuhkan moral dari kaum kafir. Nah, Bapak sekalian, perang antara 300 melawan 1000 itu secara akal itu susah untuk dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi ada dua kunci kemenangan itu. Yang pertama adalah karena pertolongan Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumaddikum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dalam berita, dalam kisah-kisah sejarah seringkali para pasukan kafir Quraisy itu kaget. Tahu-tahu ada pasukan yang mengendarai kuda dengan baju putih seketika menebas orang-orang kafir Quraisy. Itulah malaikat Allah yang diturunkan untuk menolong kaum muslimin itu. Jadi malaikat tentaranya Allah, tentaranya Allah itu Bapak sekalian tidak hanya malaikat, air itu juga tentaranya Allah. Angin itu termasuk tentaranya Allah. Saya punya cerita faktual itu kisah tentang banjir. Banjir itu adalah tentaranya Allah. Air itu banjir. Jadi saya punya kawan akrab saya. Ya mohon maaf, dia itu aktif di Islam di majelis tabligh. Jamaah tabligh. Karena jamaah tabligh itu setiap waktu tertentu namanya khuruj, harus keluar dari rumah. Nah, kawan saya ini dia lagi berdakwah di Jember. Pada saat itu terjadi banjir bandang di Jember itu. Satu kecamatan itu dilanda banjir semua. Nah, mereka ini nginap di satu musola tidak jauh dari sungai. Air bah itu keluar seluruh, rata semua dengan banjir itu. Nah, saya memang bukan saya yang menyaksikan, tapi saya percaya betul kawan saya ini dan 5 orang bercerita itu di tempat saya bersumpah. Nah, begitu banjir itu datang, banjir besar itu, semua masa udah teriak nangis, mereka keluar dari musola itu, kemudian di pintu karena menghadap ke barat ya, keluar di pintu musola, berdiri sambil hanya berdoa saja. Mengangkat tangan, ya Allah, semua ini adalah makhluk-Mu. Hanya itu saja. Mereka berjajar berdiri di pintu musola itu, tidak ada air itu dia bilang datang dari sana itu langsung menebar ini. Langsung.
terpisah. Jadi satu-satunya yang lolos itu adalah musola itu. Yang lain itu sudah rata semua dengan tanah. Karena itu adalah makhluk Allah. Itu air itu termasuk tentara Allah. Sama dengan kasus Masjid Malikus Soleh di Aceh pada saat tsunami, tidak diganggu oleh air itu. Dan yang faktual yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri itu di kampung saya, tapi bukan air, tapi ini api. Satu kampung itu Bapak saya itu terbakar semua. Hanya rumah dia saja. Di kanan, kiri, depan, belakang itu semua sudah. Dia naik ke atas atap rumah itu, lari antara ujung ke ujung itu dengan hanya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rumah dia satu kampung saya saksi mata melihat betul tidak terbakar, api itu menyebar. Nah, artinya bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Nah, itu juga yang dialami oleh kaum muslimin pada saat perang Badar itu. Karena memang Rasulullah itu berdoa betul semalaman itu. Ya, satu Rasulullah itu dibangunkan satu kemah, ya, oleh sahabatnya, tempat Rasulullah untuk beristirahat dan memimpin pasukan. Nah, kemah itu hanya ditempati oleh dua orang, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Ini juga yang menjadi alasan Sunni kenapa yang layak menjadi khalifah setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah di malam-malam perang Badar itu. Di samping Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Di samping itu Abu Bakar juga yang diminta oleh Rasulullah untuk memimpin sholat menggantikan beliau dikala Rasulullah sakit menjelang wafat, yaitu Abu Bakar. Tiga alasan ini antara lain yang digunakan oleh Sunni kenapa memang yang layak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Samping putrinya Aisyah dikawini oleh Rasulullah SAW. Kalau ini yang untuk mengkanter pendapatnya Syiah, yang layak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah sepanjang malam itu berdoa betul itu. Yang paling terkenal yang sering dikutip itu Allahumma innulika hadhihi sabab min ahli Islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, jika kaum ini hancur gitu, pasukan ini hancur oleh kafir Quraisy ini, tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu. Itulah sepanjang malam Rasulullah ya berdoa dan nangis. Nah, kemudian Rasulullah berdoa dan kaum muslimin itu dibikin tidur oleh Allah sepanjang malam itu. Pasukan Islam itu pada tidur, kan pada saat terjadi hujan. Lah, orang-orang kafir itu tidak bisa tidur di malamnya. Sementara kaum muslimin tidur nyenyak, sehingga begitu bangun mereka segar. Karena sudah tidur pula sepanjang malam, sementara orang kafir nggak bisa tidur. Nah, itu antara lain berbagai macam strategi yang Allah mengatur strategi itu membuat kaum muslim itu bisa menenangkan pertarungan itu. Nah, jadi Bapak sekalian, nah ini juga yang membuktikan bahwa Rasulullah itu tidak mengetahui hal yang gaib itu. Tidak mengetahui hal yang gaib. Apa yang akan terjadi?
mengetahui hal yang gaib bahwa umat Islam akan menang, ya dia nggak perlu ngoyo-ngoyo doa sepanjang malam sampai nangis, karena Rasulullah tidak tahu ini menang atau kalah, menang atau hancur. Rasulullah tidak tahu itu. Maka saya sepakat dengan pendapat sebagian ulama termasuk Quraisy bahwa Rasulullah itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib, yang apa yang akan terjadi. Dan berbeda dengan kiai-kiai kita yang di kampung itu, yang tahu sebelum kejadian itu. Rasulullah tidak. Apa yang akan terjadi? Dan ini juga mengajarkan kepada kita dari perang Badar itu bahwa umat Islam itu harus berusaha dan berikhtiar, tidak pasrah. Artinya tidak paham dalam teologi Islam itu tidak berfaham Jabariyah, terserah Allah. Kalau Allah memenangkan ya menang, kalau Allah mengalahkan ya kalah. Kalau Allah membuat kaya ya kaya, kalau Allah membuat miskin ya miskin. Tidak. Rasulullah mencoba menyiapkan pasukan, mengatur strategi, siapa yang di kiri, siapa yang di kanan, siapa yang depan, siapa yang belakang, di mana posisi Rasul, mempersiapkan senjata, ikhtiar, tidak pasrah, tidak tawakal, terserah Allah nanti. Kalau Allah berkehendak ya sudah. Nah, tapi oleh karena itu umat Islam itu harus diawali dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan meminit sebaik-baiknya, lalu lakukan ikhtiar itu, baru setelah itu pasrah, tawakal. Nah, perang Badar itu mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam itu adalah harus berusaha dengan sungguh-sungguh, kerja keras, mengetahui ilmu pengetahuan, menguasai pengetahuan, kemudian baru setelah itu tawakal, berdoa dan tawakal. Jadi 3 konsep itu tidak boleh dilihat hanya pasrah saja, hanya tawakal atau hanya doa saja, tapi harus ikhtiar, harus berusaha sungguh-sungguh, merencanakan secara matang, baru itu berdoa, lalu pasrah. Nah, kemudian Bapak sekalian, lalu hasilnya ya, dan kita tahu semua kaum muslimin memperoleh kemenangan. 70 orang kafir Quraisy tewas termasuk Abu Jahal ya. 70 orang tewas dan 70 orang ditawan. Sementara kaum muslimin 14 syuhada, 6 muhajirin dan 8 ansor. Nah, Bapak sekalian, ini juga yang menarik itu adalah sikap terhadap tawanan itu. Sikap terhadap tawanan. Yang pertama pendapat Abu Bakar. Abu Bakar mengusul, ini kan sudah ada 70 tawanan ini. Tawanan perang. Kalau di sepanjang perjalanan sejarah umat, itu umat manusia, sampai dengan menjelang abad modern, itu siapa yang kalah perang itu hanya 2, dibunuh atau dijadikan budak. Jadi mungkin pernah juga saya sampaikan, dikasih Darjo perang dengan Surabaya, kemudian Surabaya kalah, maka laki-laki dan perempuan di Surabaya itu adalah dikuasai oleh orang yang menang perang itu, oleh Sidarjo, lalu dijadikan budak. Budak. Nah, Rasulullah ini karena pengalaman pertama ini, bagaimana memperlakukan tawanan itu, karena sebelumnya belum pernah terjadi perang. Maka Abu Bakar mengusulkan bahwa dibebaskan dengan tebusan. Ya, alasannya Abu Bakar, mereka masih memiliki hubungan keluarga dengan kaum muslimin. Itu keluarga kita semua yang ditahan itu. Kemudian Abu Bakar diharapkan suatu saat itu mereka akan mendapatkan hidayah. Mereka bisa jadi nanti akan masuk Islam. Seperti sikap Rasul terhadap orang-orang Taif. Rasulullah itu setelah meninggalnya Abu Thalib,
dan Khadijah itu tidak ada lagi penolong, maka Rasulullah mengharapkan ada kelompok lain, suku lain yang menerima Islam itu, maka Rasulullah datang ke Taif. Tapi oleh orang-orang Taif itu ditolak, malah dilempari dengan batu. Maka datang malaikat penjaga gunung. Rasul berdoa saja, izinkan saya untuk membalikan gunung ini, untuk menghancurkan orang-orang Taif yang menyakiti kamu. Maka Rasulullah menyatakan, tidak, nanti bisa jadi keturunannya nanti yang akan mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Logika Abu Bakar itu juga seperti itu, diharapkan suatu saat akan mendapatkan hidayah. Kemudian tebusan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keadaan ekonomi kaum muslimin. Mereka adalah kaum kita dan keluarga kita. Menurutku, ambillah tebusan dari mereka. Mudah-mudahan Allah memberi mereka hidayah sehingga mereka menjadi penolong bagi kita. Lain ya. Lah Umar itu apa pendapatnya Umar? Tawanan itu dihukum mati saja. Nah itu Umar. Karena mereka pemimpin kafir yang telah memerangi dan menyiksa kaum muslimin. Ya, hukuman dibunuh itu akan melemahkan kekuatan Quraisy gitu. Sebagai bukti bahwa kaum muslimin lebih mengutamakan agama daripada hubungan keluarga. Sudah nggak ada hubungan keluarga. Karena itu Umar menyatakan, serahkan mereka kepada kerabat masing-masing dari kaum muslimin agar dipenggal lehernya. Dengan demikian Allah mengetahui bahwa tidak ada kelemahan, ya, tidak ada kelembutan terhadap orang musyrik dalam hati kita. Itulah Umar. Jadi ya sudah, dibunuh saja. Ini sama juga kasus Umar, Bapak sekalian, pada saat pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah di Saqifah Bani Sa'idah. Orang-orang Ansor menginginkan orang Ansor untuk menjadi pemimpin. Kemudian singkat cerita, Umar lalu berdiri bahwa pemimpin pengganti Rasul itu harus dari orang Quraisy, yaitu Abu Bakar. Siapa yang tidak setuju dengan Abu Bakar, saya akan potong lehernya. Akhirnya dalam musyawarah itu semuanya sepakat untuk mengangkat Abu Bakar daripada dipotong oleh Umar lehernya. Nah itu Umar itu. Jadi ya sudah, sepakat, ya sudah dihabisi gitu ya. Nah ini pendapat Umar. Kemudian ini Rasulullah itu memilih pendapat Abu Bakar, yaitu menerima tebusan dari sebagian tawanan. Ada pula tawanannya dibebaskan tanpa tebusan yang tidak mampu membayar. Kemudian tidak mampu membayar, diwajibkan mengajarkan baca tulis kepada anak-anak Madinah. Nah, yang menarik itu Bapak sekalian ini. Maka Umar itu banyak pendapatnya itu dibenarkan oleh Allah gitu. Jadi Allah menurunkan firman-Nya. Jadi maka bin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard yuridu ardad dunya wa ma yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelumnya dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Biasa. Semua ulama tafsir menyatakan bahwa pendapat Umar itulah yang benar menurut Allah. Gitu. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah dan Abu Bakar itu menangis semalaman. Gitu. Karena ternyata pendapat Umar itu yang benar, yang dibenarkan oleh Allah, itu bahwa tawanan itu harus dibunuh. Gitu. Itu kecerdasan Umar itu. Maka para pemikir Muslim itu banyak
mengambil dari pikiran umat. Tapi memang Bapak sekalian, ini dilema yang paling akhir ya, karena waktunya. Ini ada cerita yang menarik juga dari tawanan perang itu, yaitu Abul As bin Rabi. Abul As ini adalah suami dari Siti Zainab. Kawin sebelum Rasulullah diangkat menjadi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Dikawini Abul As, dan mereka memang digambarkan pasangan suami istri yang sangat saling mencintai, yaitu Abul As dengan Siti Zainab itu. Nah, tapi Abul As ini itu tetap bertahan di dalam kekafirannya. Walaupun Rasulullah sudah berdakwah, sementara Siti Zainab itu Muslim, masuk Islam. Karena pada saat itu belum ada larangan orang muslimah itu kawin dengan lelaki kafir. Maka rumah tangga ini tetap, walaupun Rasulullah sampai hijrah, itu mereka Siti Zainab dengan Abul As itu tetap tinggal di Makkah. Nah, Abul As itu ikut perang Badar, kemudian dia ketangkap. Nah, mendengar bahwa suaminya itu ketangkap dan cara membebaskan tawanan itu adalah dengan tebusan, maka Siti Zainab mengirim kalung peninggalan hadiah dan hadiah perkawinan dari ibunya, yaitu Siti Khadijah. Nah, dikirimlah ke Madinah, kemudian diterima oleh Abul As. Abul As menyerahkan, inilah tebusan saya, yaitu kalung ini. Melihat itu Rasulullah sampai nangis dan meneteskan air mata, mengingat Khadijah, karena dia tahu betul bahwa kalung itu adalah milik Khadijah. Lalu saya menyatakan, jika kalian ingin menerima tebusan itu, silakan terimalah. Gitu. Nah, ini Bapak sekalian, sebuah pertarungan psikologis juga Rasulullah SAW. Andaikan mengikuti pendapat Umar itu, maka Abul As itu juga akan dibunuh. Dan tentu saja akan diserahkan kepada siapa? Keluarga kaum muslimin. Berarti ya kepada, bisa jadi juga kepada Rasulullah SAW. Ini semua dilema yang luar biasa di dalam keputusan tentang tawanan perang ini. Kalau logika sederhana, saya termasuk itu sepakat dengan pendapatnya Abu Bakar gitu. Dan itu yang diikuti oleh Rasul gitu. Tetapi semua mufasir menyatakan bahwa itu ditegur oleh Allah. Ditegur bahwa seharusnya mengikuti pendapatnya Umar. Tapi itu hanya sebuah teguran dan peringatan, bukan sebuah pelanggaran. Nah, saya kira itu Bapak sekalian, hanya perang Badar aja ya. Nanti yang pengusiran Bani Kaunuka itu perubahan arah kiblat, jadi seterusnya berbagai kejadian. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Apa? Udah.
Ya, betul itu. Kan diceritakan Rasulullah itu suatu waktu dia meneteskan air mata sambil memeluk Husain itu, bahwa kenapa engkau sedih jika memeluk Husain itu. Lalu Rasulullah menyatakan bahwa saya melihat darahnya Husain berceceran di tengah padang pasir, itu lebih seperti padang Karbala itu. Nah, ada dua. Pertama, betulkah bahwa Rasulullah melamarkan itu, meramal itu? Sebagian sejarawan itu adalah ciptaan Syiah untuk memang bahwa Husain itu akan dibunuh di padang Karbala. Kita melihat konteks sejarah dulu ya. Jadi betulkah sebagian meragukan bahwa Rasulullah itu memiliki cerita seperti itu, bahwa meramalkan bahwa Husain itu akan dibunuh. Persoalannya adalah kalau memang itu benar, ya, dan diketahui oleh orang, maka pasti sahabat-sahabat yang mengetahui tentang peristiwa itu, dikala Husain ingin berangkat ke padang Karbala, itu pasti akan mereka sudah melarang, karena Husain sudah diramalkan akan dibunuh di sana. Seharusnya sudah dicegah dulu keberangkatan Husain di Kufah itu, karena Rasulullah sudah meramalkan itu. Informasi itu tentu saja pasti sudah diketahui. Sama dengan bahwa Rasulullah sudah menetapkan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Nah, apabila itu benar, seharusnya para sahabat itu tidak akan membaiat Abu Bakar, karena Rasulullah sudah menetapkan Ali bin Abi Thalib, tetapi sahabat menetapkan Abu Bakar. Maka faham Syiah yang menyatakan bahwa Rasulullah sudah menetapkan Ali itu gugur dengan sendirinya. Buktinya adalah para sahabat itu tidak mengikuti itu. Berarti pendapat Syiah, Rasulullah sudah menetapkan Ali itu adalah gugur dengan sendirinya. Karena sama juga dengan itu tentang kasusnya ini. Nah, yang kedua itu Rasulullah memang ada dua Konstantinopel gitu. Ada dua kota pusat Kristen di dunia, yaitu Konstantinopel dan Vatikan. Bahwa Rasulullah pasukan pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel itu adalah pemimpin yang terbaik. Tentaranya adalah tentara yang terbaik. Mereka itulah yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, karena itu sejak Daulah Umayyah itu para khalifah itu selalu berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, karena dianggap
pemimpin yang terbaik dan pasukan yang terbaik yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Pertanyaannya itu adalah, apakah Rasulullah itu mengetahui yang gaib ataukah itu sebuah ramalan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Vatikan. Cuma mohon maaf, karena Vatikan, jadi Romawi itu ada dua, Bang Sel, Romawi Barat dan Romawi Timur. Kalau Romawi Barat itu berpusat di Vatikan, ya, di Italia sekarang. Kalau Romawi Timur itu berpusat di Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul di Turki. Itu pusat Kristen di dunia itu. Makanya di Barat itu semuanya Kristen, karena dikuasai oleh pusat kekuatan itu. Pada tahun 300 Masehi itu Romawi ini bisa, Romawi Barat dan Romawi Timur. Awalnya satu Romawi, dinasti atau kerajaan Romawi. Nah, tapi itu juga tidak pernah diungkapkan oleh umat Islam dan sejarawan bahwa Rasulullah pun itu meramal bahwa Romawi Barat itu juga akan ditaklukkan oleh Islam. Coba baca buku-buku sejarah itu, sebagian umat itu masih mengharapkan kapan Romawi Barat itu, yaitu Vatikan, itu ditaklukkan oleh umat Islam. Sampai sekarang belum itu. Nah, oleh karena itu maka lagi-lagi Bapak sekalian bahwa hadis yang terkait dengan sejarah, dengan peristiwa itu memang harus dikritisi, gitu. Harus dikritisi. Yang hadis tentang ibadah itulah yang sami'na wa ata'na. Karena hadis yang terkait dengan sejarah itu disusun itu belakangan. Bapak sekalian, mungkin ya tidak usah membaca dari Bukhari Muslim. Baca saja Sirah Nabawiyah, tulisannya Quraisy Shihab. Bagaimana beliau mengkritisi tulisan Imam Bukhari tentang sejarah Rasul menerima wahyu pertama dan kedua. Oleh Bukhari itu diceritakan Rasulullah itu sampai ingin menjatuhkan dirinya dari gunung, dari bukit, karena gelisah. Kenapa wahyu ini nggak turun-turun? Dan itu dikritisi. Bukhari yang menulis itu. Maka Quraisy yang menyatakan, mana mungkin? Diceritakan dulu bahwa setiap Rasulullah melewati menuju bukit itu, pohon-pohon itu berbicara, batu-batu itu berbicara, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian setelah di atas puncak gunung, Rasulullah membayangkan kok wahyu ini nggak turun-turun, sampai ingin menjatuhkan dirinya, kemudian dilarang oleh malaikat, ditahan oleh malaikat. Kata Quraisy, mana mungkin itu terjadi? Maka ini harus dikritisi, itu ya, tentang hadis yang terkait dengan sejarah peristiwa itu. Ya, kalau mengetahui yang gaib itu sepakat, tapi kalau ramal, iya. Jadi Rasulullah itu memperkirakan masa depan, bukan mengetahui yang gaib, tapi memperkirakan masa depan. Seperti setiap 100 tahun akan muncul para pembaharu, misalnya. Itu bukan mengetahui yang gaib, tapi itu adalah sebuah ramalan, membaca situasi Allah yang benar. Tapi saya masih mengikuti pendapat sebagian ulama bahwa termasuk Quraisy itu bahwa tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau Rasulullah sudah mengetahui hal yang gaib, ya sudah, umat Islam akan
tersebar, ya nggak usah perang, nggak usah membiarkan, toh nanti akan tersebar. Wallahu a'lam sawabnya. Mungkin kita cukup ya waktu. Oh masih ada. Oh, yang pertama secara mental dulu. Mental kaum muslimino isngariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu mental dulu ya, yang dibangun itu. Yang kedua, dikala perang, mundur satu langkah adalah neraka, maju satu langkah wafat surga. Jadi dibangun dulu mental jihad, surga menunggumu di depan. Itu yang dibangun dulu. Karena itu sesuatu yang paling utama itu adalah membangun moral dulu, semangat. Kemudian di malam hari ditidurkan, nyenyak, segar. Pagi siap berperang. Nah, kemudian tidak banyak terserangnya saya baca tentang strategi perang itu. Hanya Rasulullah itu menyusun 3 soft pasukan. Jadi pasukan tengah, kemudian kanan dan kiri, lalu Rasulullah berada di tengah. Di tengah didampingi oleh sahabat-sahabat utama. Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman tidak ikut perang karena merawat istrinya Ruqayyah yang sakit. Tidak, salah satu sahabat utama yang tidak ikut perang Badar itu adalah Utsman bin Affan. Nah, karena perang pada saat itu Bapak Ibu sekalian adalah perang berhadapan, langsung tawuran begitu. Jadi pasukan di kanan adalah dipimpin oleh Hamzah, kemudian di tengah Ali, lalu di kiri, mohon maaf saya lupa, diserbu. Rasulullah tetap berada di perkemahannya di tengah-tengah pasukan itu. Nah, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Inilah antara lain termasuk hadis kenapa kaum muslimin itu memelihara jenggot. Itu perintah untuk identitas, uniform. Karena perang itu berhadapan langsung, mana kawan, mana lawan. Maka mana lawannya? Kumis. Mana kawan? Jenggot. Itulah identitas. Karena tidak ada pakaian seragam. Setelah berkembang zaman itulah baru umat Islam itu, terutama setelah perang salib itu, baru umat Islam itu lebih banyak perang itu memakai pakaian putih. Di samping ini perlengkapan perang itu. Yang sebelum itu pakaian biasa gini. Kan berhadapan ratusan, ribuan ini mana kawan dan tidak saling kenal. Dari suku sana berkumpul, sudah. Ini hanya simbolnya adalah ada bendera di depan itu. Nah, tapi begitu bendera jatuh kan mana kocar-kacir, siapa lawan, siapa kawan. Lah identitasnya itu ya jenggot sama kumis itu. Jadi kalau melihat ingin bunuh ada jenggot, berarti kawan. Kalau kumis berarti lawan. Itulah antara lain yang berpegang kenapa bahwa jenggot itu bukan sunnah, tetapi sebuah identitas.
pada saat itu gitu. Pada saat itu. Nah, tapi kalau sekarang tetap kita menjaga itu bagus karena air wudhu yang menyirami jenggot itu nanti akan berkilau di padang mahsyar nanti itu. Tidak apa-apa itu. Tapi konteks sejarahnya itu seperti itu gitu. Oleh karena itu kalau tidak berjenggot jangan disalahkan gitu. Karena konteks sejarah. Tapi yang menjaga jenggot itu bagus. Karena dia disirami oleh air wudhu dan itu nanti akan bercahaya nanti di padang mahsyar itu. Bekas air wudhu di jenggotnya itu. Maka orang yang bisa menjaga jenggot itu luar biasa. Ketimbang Pak Arito dan saya yang tidak bisa menjaga jenggot itu ya. Saya kira itu ya Mbak sekalian ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang benar itu semata-mata karena hidayah Allah, dan jika ada yang salah itu karena kesalahan dan kedhaifan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bika sholahillah tasir wa atubu ilaik. Alhamdulillahalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.